Wa 'alal ladzina yutiquna, dan bagi mereka yang mampu melakukannya tetapi dengan penuh kepayahan, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah mereka membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Sebenarnya mereka mampu melakukan, tetapi dengan penuh kepayahan, maka Allah memberikan kemuliaan kepada mereka untuk memuliakan Ramadan dengan membayar fidyah. Jadi Nabi berwudu dengan air itu 2 mud, artinya 2 kali genggam begini semuanya. Kemudian ukurannya itu ukuran Irak, bukan ukuran Madinah yang dipakai. Nah, kalau ukuran Irak itu sama dengan kira-kira 4 liter air. Karena Nabi mandi 8 liter air, setengah mandinya Nabi. Itulah ukuran daripada fidyah dalam mazhabnya Imam Hanafi. Artinya berapa? Setengah sa'. 1 sa' itu 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Tarwih yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini merupakan malam yang kedua bagi kita Tarwih, ada juga yang malam ketiga ya. Merupakan satu kenikmatan tersendiri di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita karunia sehingga Ramadan kembali kita jalani, dan kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang mengisinya, yang insya Allah mendapatkan kemuliaan, dan Ramadan akan pergi nanti dengan membawa seluruh amalia-amalia yang kita lakukan. Mari kita syukuri ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang merupakan penghormatan kepada Ramadan itu sendiri. Setiap insan mukmin beriman kepada Allah dianjurkan untuk menghargai dan menghormati dan memuliakan Ramadan. Salah satu di antara mereka yang wajib itu adalah orang yang uzur. Orang uzur itu adalah orang sakit, orang yang dalam keadaan musafir, orang yang dalam keadaan kedatangan hal-hal yang melarang dia berpuasa. Namanya mani'u as-sawmi. Mani'u as-sawmi itu hal yang melarang kita berpuasa. Apa itu? Bagi wanita haid, kalau ada haid, maka haid itu melarang kita berpuasa. Kemudian nifas. Kemudian orang yang sakit, la yarju bar'uhu, tidak memungkinkan untuk menunggu mengganti. Kenapa? Karena sakitnya sudah sangat kritis. Kemudian orang tua rentah yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Itu bagi mereka semua tadi yang kita sebutkan wajib menghargai Ramadan. Bagaimana caranya? Adalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka yang mampu melakukannya, ada dijatuhkan di situ, ada keterangannya jatuh bimasyaqqatin, wa 'alal ladzina yutiquna, dan bagi mereka yang mampu melakukannya tetapi dengan penuh kepayahan, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah mereka membayar fidyah, memberi makan fakir miskin.
Sebenarnya mereka mampu melakukan, tetapi dengan penuh kepayahan, maka Allah memberikan kemuliaan kepada mereka untuk memuliakan Ramadan dengan membayar fidyah. Jadi fidyah itu dari kata fida, tebusan. Apa yang ditebus? Ketidakmampuan kita untuk melakukan pemuliaan terhadap bulan suci Ramadan. Maka orang yang membayar fidyah adalah sama pahalanya dengan orang yang memuliakan bulan Ramadan dengan penuh kekuatan, dengan penuh ibadah, dengan penuh amaliyah, dengan penuh semangat, dengan penuh qiyaman lail, dengan penuh bacaan Al-Quran, dengan penuh sedekah. Luar biasa. Itulah fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqun. Siapa yang menentukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang fidyah. Tadi siapa-siapa yang bayar fidyah sudah secara umum. Yang pertama, orang yang membayar fidyah kepada siapa dibayarkan? Kepada yang menjadi asnaf zakat. Jadi kepada siapa zakat fitrah dan zakat harta itu diberikan, kepada itu juga diberikan fidyah. Jadi tidak susah bagi kita untuk menemukan siapa mereka. Ada 8 tingkatan. Salah satunya yang terakhir itu fisabilillah ya. Jadi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal muallafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina 'alaiha wa ibnis sabil ya. Ada 8 tingkatan. Nah, setelah kita faham kepada mereka bagaimana caranya kita membayar. Nah, membayar. Kalau cara membayar kepada mereka, ketentuannya berapa, ukurannya terlebih dahulu. Hadis Nabi mengatakan bahwa itu membayarnya itu dengan 1 mud, ukurannya mud. Mud itu adalah ukuran kapasitas, bukan kilo, kapasitas. Dan sejak zaman Nabi, perdagangan pada jual beli pada hal-hal yang sifatnya biji-bijian ya, itu diukur tidak dengan kilo, tetapi dengan gantang, dengan liter kalau kita, dengan sa' pada zaman Nabi. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Jadi keberkahannya barang biji-bijian itu apabila ditimbang, diukur adalah dengan menggunakan kapasitas berapa liter ya, dan itu ditetapkan pada zakat, karena zakat itu adalah ibadah yang di dalamnya mengeluarkan biji-bijian, bahan pokok, maka ukurannya adalah sa', bukan kilo. Tetapi kilo bisa apabila dikiaskan, dianalogikan. 1 kilo, 1 sa' berapa kilo? Nah, itu boleh. Jadi kita bersedekah dengan cara begitu. Nah, itulah yang diberlakukan oleh ulama kemudian. Ulama kalau mau persis sama-samanya Nabi harus pakai itu. Ya, tetapi ada tolerir karena Nabi itu memaksudkan 2. Yang pertama, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Yang kedua, substansinya lakukan. Saya mengeluarkan, Anda juga mengeluarkan. Walaupun Anda mengeluarkan dengan kilo, tetapi ada ukurannya. Nanti kita lihat, baca. Ada ketentuannya di sini. Baik. Jadi sudah kita tahu bahwa mengeluarkan dengan biji-bijian. Jadi bagaimana caranya kalau pada zaman Nabi orang mengeluarkan dengan gandum? Ya. Kemudian pada zaman Nabi mengeluarkan dengan kurma. Ada yang mengeluarkan dengan zabib, sering juga dikatakan kurma kering. Ya, atau anggur kering, zabib. Ini adalah timbangan, maksudnya adalah bahan pokok. Ketika di Indonesia itu makannya, negara-negara Asia ini makannya adalah bahkan bahan pokoknya adalah beras, maka ditimbang ke beras. Nah, bukan lagi zahirnya naskah diambil, tapi batinnya naskah diambil. Kalau mengambil zahirnya harus gandum, cari maki gandum, susah kan? Ya. Nah, baik. Kalau begitu, bagaimana pendapat ulama? Jumhur ulama mengatakan, ya, bahwa fidyah
harus dibayarkan dengan biji-bijian. Begitu pula zakat fitrah, harus biji-bijian. Jadi kalau mau bayar fidyah, beli beras, kemudian nanti ukurannya berapa ya? Beli beras, kemudian beras itu yang dibagikan satu sa'. Satu sa' itu satu genggaman orang dewasa, seperti berdoa begini, masukkan beras. Ini kurang dari 1 kilo pasti. Ya, ini sekian ini. Nah, kalau orang Arab gantangnya satu sa'-nya besar. Nah, ini ada dua nanti perbedaan. MUI sudah menetapkan itu ya. Nanti ada ukurannya. Baik. Jadi mereka yang ingin bayar fidyah ya, atau membayarkan fidyah, ketentuannya satu sa'. Ya, satu mud ini mud. Satu mud itu 4 mud itu satu sa', ya. Jadi satu sa' 4 kali ini satu mud. Ada mud biasa timbangannya di bawah orang Arab. Ya, mohon maaf tadi bukan sa' tadi tapi mud. Nah, ketika satu mud ini tadi untuk zakat fitrah fidyah tadi itu ditimbang kurang lebih ya sudah ini menurut jumhur ulama adalah 1 liter beras. 1 liter untuk 1 orang 1 hari. Jadi kalau 30 hari dia tidak puasa 30 liter. Itu mazhabnya jumhur ulama, dan harus dibayarkan dalam bentuk biji-bijian. Tidak boleh pakai uang. Kalau dengan standar jumhur ulama. Kenapa dikatakan jumhur ulama? Karena hadis yang mereka pegang, mereka sepakati. Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, kemudian Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi guru yang pertama adalah Imam Malik, melahirkan murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melahirkan murid namanya Imam Ahmad. 3 sepakat ini dikatakan jumhur atau sebagian besar ulama. Imam Hanafi berpendapat sendiri. Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa sesuai dengan kewajiban yang ada pada zaman Nabi, maka seseorang itu boleh saja mengeluarkan dalam bentuk qimah atau nilai. Ya. Jadi kita mau nilai apa ini satu mud? Kalau Imam Hanafi mengatakan bahwa itu fidyahnya Nabi adalah sama dengan ukuran berwudunya Nabi. Itu berapa? Itu adalah 2 mud. Kalau Nabi berwudu dengan air itu 2 mud, artinya 2 kali genggam begini semuanya. Kemudian ukurannya itu ukuran Irak, bukan ukuran Madinah yang dipakai. Nah, kalau ukuran Irak itu sama dengan kira-kira 4 liter air. Karena Nabi mandi 8 liter air. Setengah mandinya Nabi. Itulah ukuran daripada fidyah dalam mazhabnya Imam Hanafi. Artinya berapa? Setengah sa'. 1 sa' itu 8 liter. Kalau setengah sa' berarti 4 liter. Berarti 4 liter. Bapak Ibu sekalian yang mau berfidyah dengan menggunakan qimah, nilai. Nah, sekarang 4 liter beras berapa harganya? 4 liter beras, kalau 1 liter beras 12.500, kalau dikali 4 berapa? 50.000. Berarti kalau mau dengan uang, dalam bentuk uang, 1 hari 50.000. Kenapa mahal? Kenapa tidak tadi 1 liter di pendapatnya jumhur ulama? Kalau 1 liter boleh ambil pendapat jumhur, tapi pergi ke pasar, beli, bawa ke panitia, timban liter, ada upaya mengeluarkan itu. Ada ongkos PT-PT-nya di situ, ongkos capeknya, ya, seperti itu. Itu jumhur ulama, terserah. Tapi biasa kalau orang berduit, orang sibuk, orang apa,
kenapa saya pergi ke pasar lagi? Berapa harganya itu di pasar itu? Fulan, pergi belikan saya. Bagaimana puang kalau cukup dengan uangnya saja? Ya berapa? 50.000. Kenapa mahal sekali? Iya, siapa suruh memilih yang menggunakan qimah? Yang menggunakan qimah itu atau nilai adalah pendapatnya Imam Hanafi. Ikuti pendapatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi pendapatnya itu adalah fidyah ukurannya adalah setengah sa', bukan 1 mud. Setengah sa'. Setengah sa' itu adalah 2 mud. 2 mud dia. Hadisnya ada, mereka pegang. Ya, sekarang kita pilih, boleh memilih. Oh, saya tidak usahlah. Cukup saya pendapat jumhur ulama. Oke. Berapa? 1 liter beras. Terserah beras yang apa yang kita makan sehari-hari. Berapa harganya? Beli 1 liter. Bagaimana cara membayarnya? Langsung. Bisa membayarkan langsung. Satu orang fakir miskin kita kasih hari ini, lepas puasa hari ini kasih hari ini. Besok kasih ini. Besoknya lagi kasih. Boleh di awal Ramadan. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menganjurkan kalau mau dari awal Ramadan boleh. Ya, artinya kita berniat kepada Allah, mudah-mudahan sehat sampai akhir, itu adalah doa untuk sehat. Ya, doa untuk sehat dari awal. Bayar zakat fitrah juga boleh dari awal. Ya, walaupun waktu afdalnya dalam menjelang Idul Fitri, tetapi boleh membayar lebih awal. Boleh. Imam Syafi'i, Imam Malik fidyah dengan ini boleh dibayar dari awal. Begitu masuk Ramadan bayar. Walaupun banyak pendapat ulama mazhab yang lain mengatakan nanti tunggu-tunggu menjelang akhir Ramadan. Kalau sudah terakhir Ramadan, maghrib besok itu waktu afdalnya. Tidak usah tunggu itu kalau mau lebih bagus lagi, karena itu doa untuk memperpanjang usia sampai kita sudah niatkan terlebih dahulu. Nah, saya kembali kepada masalah fidyah. Jadi setelah kita tahu kita mau bayar dengan apa. Kalau kita mau bayar dengan beras, cukup 1 liter. Dan itu tidak boleh pakai duit. Oh, kalau begitu saya ganti saja dengan 12.500. Ada mie beras harganya 12.500. Oh, tidak boleh. Kalau Anda mau pakai duit 50.000. Ya, begitu. Nah, ini. Kemudian berdasarkan ini maka kita dinyatakan bahwa kita termasuk orang yang menghormati Ramadan. Fidyah itu artinya penebusan terhadap Ramadan. Maka kita menghormati Ramadan. Orang-orang yang alladzina yutiqunahu bimasyaqqatin, mereka yang sanggup mengerjakannya tapi dengan bersusah payah. Nah, bagaimana kalau ada orang mau masuk Ramadan masih belum pina bayar kallana, belum dia bayar fidyahnya, fidyahnya belum, ada juga kallanya mau masuk. Ya, bisa jadi terjadi sama ibu-ibu, bisa juga sama kita yang sakit, yang pernah sakit, yang pernah musafir, dia kelupai, dia lupa kalau untuk masuk. Ketika masuk Ramadan, dia telah merendahkan Ramadan. Karena dia masuk Ramadan kembali, belum dia bayar utangnya. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan bayar harganya. Oleh karena itu yang punya kallah, yang punya tertinggal Ramadan yang lalu, kemudian masuk Ramadan, bayar fidyah. Berapa hari? 3 hari, bayar 3 hari. Ya, kalau pakai uang 150.000. Kalau pakai beras, ya 3 liter. Bayar, ini bayar. Nah, itu menurut jumhur ulama. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang mengandung, lemah? Kemudian yang kedua, habis mengandung melahirkan. Kemudian menyusui. Banyaknya itu dia tinggal ya. Banyak sekali dia tinggal. Bisa-bisa 3 tahun dia tidak, 2 tahun menyusui. Bisa-bisa 3 tahun tidak puasa Ramadan. Nah, jumhur ulama mengatakan, ditanya itu, kenapa Anda tidak puasa? Saya mengandung. Oh ya, apa yang ditakutkan? Kalau dia mengatakan saya takut, jangan-jangan saya lemah. Oh, kalau begitu tidak apa-apa, tidak usah bayar fidyah kalau begitu. Tetapi
nanti qada, bayar nanti Ramadannya. Tapi dia bilang, saya takut diriku nanti sakit atau takut si bayi ini. Nah, berarti dua. Yang ini pakai qada untuk dirinya, yang si bayi itu bayar fidyah, tambahi fidyah. Jadi dia qada, dia juga bayar fidyah karena dua yang dia takutkan. Dua jiwa yang ditakutkan, jiwanya dengan jiwa si bayi. Nah, bagaimana selanjutnya? Di saat menyusui, begitu juga. Kemudian tahun depan, ya sampai dia bisa. Sampai dia bisa, itu dalam mazhab jumhur ulama. Tetapi ada juga pendapat ulama mengatakan kalau dia tidak sanggup sama sekali seperti itu, cukup dengan membayar fidyah, tidak usah qada, dan itu dalam mazhabnya Imam Hanafi. Jadi kesimpulannya begini, fidyah itu adalah penghormatan pada Ramadan. Silahkan mari kita membayarnya lebih awal untuk kakek-kakek kita kalau punya kakek. Kalau punya istri yang sementara hublah, hamil, kemudian menyusui, bisa dibayarkan fidyahnya. Nah, dengan ketentuan tadi, kalau dia tetap dia harus berencana untuk membayar qada. Tapi kalau yang itu kalau ditakutkan anaknya, ya, maka fidyahnya anaknya yang dibayarkan. Kalau untuk dirinya adalah nanti dia bisa bayar, biar tidak bayar fidyah. Nanti ku bayar kalau sudah sehat-sehat. Karena ada yang seperti itu. Dan banyak juga orang yang mengandung juga berpuasa. Ada juga orang yang menyusui bayinya berpuasa, ya. Bagaimana hukumnya menetekkan anak? Apakah batal puasanya? Tidak batal kalau dia menetekkan, kecuali kalau dia minum. Ya, seperti itu ya. Baik, saya kira ini simpulan. Saya tidak akan memperluas lagi karena kita mau sholat. Yang jelas garis besarnya itu, ukurannya sudah ketahuan. Kepada siapa kita harus bayar, berapa ukurannya. Kalau mau pakai duit harus 50.000. Kalau menggunakan beras, ya berasnya harus diantar walaupun kita orang kaya. Ya, beli beras. Ya, walaupun kita itu orang kaya, misalnya beli beras, kalau tidak bisa ini upah orang untuk membawanya ke masjid, seperti itu. Ya, akhirul kalam, wallahu alimun bil muttaqin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.